Assalamualaikum pemirsa dan para pendengar tercinta. Kali ini, aku akan mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan, sampai berani mengusir ayah kandungnya hanya karena tak punya uang. Pesan dari cerita ini adalah tentang pentingnya menghargai orang tua dan tidak pernah terlambat untuk berubah. Meskipun terkadang, jalan menuju penebusan penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Pak Surya, pria tua berusia 68 tahun, datang dari desa kecil membawa koper usang. Ia berniat tinggal bersama anak semata wayangnya, Randi, yang kini sukses sebagai pengusaha properti di Batu. Randy tinggal di sebuah villa mewah, lengkap dengan kolam renang dan halaman luas. Namun saat Pak Surya tiba, tak ada sambutan hangat. Justru Randy terkesan canggung, bahkan malu dilihat tetangga saat ayahnya yang lusuh datang dengan pakaian sederhana. "Pak, kenapa nggak kabarin dulu?" "Ayah cuma ingin melihatmu, Nak, dan mungkin bisa tinggal di sini." Randy tak menjawab. Ia hanya tersenyum kaku. Sudah 2 hari Pak Surya tinggal di villa Randy. Namun suasana tak nyaman. Randy sibuk bekerja. Sementara istrinya, Dina, jelas-jelas tidak suka kehadiran mertuanya. Dina bersikap dingin. Ia mengeluh soal bau pakaian Pak Surya, soal cara makannya yang dianggap kampungan, dan bahkan menyindir bahwa villa bukan tempat untuk manusia kampung. Randy, yang terjepit antara gengsi dan nurani, akhirnya ikut berubah. Malam itu, usai makan malam, Randy menyampaikan kalimat yang menghancurkan hati seorang ayah. "Ayah, maaf, tapi mungkin lebih baik ayah tinggal di tempat lain. Saya bisa carikan kontrakan. Di sini, ayah nggak cocok." Pak Surya hanya menunduk. Ia tak marah, tak menangis. Ia hanya berkata, "Terima kasih, Nak. Sudah cukup aku bisa lihat kamu hidup berkecukupan." Malam itu, ia pergi dengan koper usangnya tanpa tujuan. Setelah terusir dari villa, Pak Surya berjalan tanpa arah. Malam itu, ia tidur di emperan toko dekat Pasar Batu. Siang harinya, ia coba bekerja serabutan membantu tukang parkir, mengangkat sayur, bahkan memungut sampah demi makan. Sementara itu, Randy dan Dina makin disibukkan urusan bisnis. Dina sibuk upload foto-foto liburan ke sosial media. Randy menerima proyek pembangunan resort baru. Namun di balik itu, Randy sering termenung. Ia tak bisa menghapus bayangan ayahnya keluar rumah malam-malam. Tapi egonya menutup rasa bersalah. Di satu sisi lain, warga mulai mengenal Pak Surya. Seorang penjual warung kecil memberinya makan dan bercerita, "Bapak kayak orang terpandang. Tapi kok bisa tidur di sini?" Pak Surya hanya tersenyum. "Dulu aku punya rumah, keluarga, tapi mungkin takdir memintaku belajar sabar di jalanan." Hari ke-7, sejak Pak Surya diusir dari villa, keadaan Pak Surya makin memprihatinkan. Di malam yang gelap, ia tidur di sebuah taman kecil yang sepi. Kesehatannya menurun drastis akibat kelaparan dan cuaca buruk. Meskipun demikian, ia masih menyimpan secercah harapan, meminta maaf pada Randy. Sementara itu, Randy mulai merasa cemas. Dalam seminggu terakhir, ia mulai mendengar desis-desis tentang ayahnya yang terlantar. Namun, rasa egois dan gengsi membuatnya tidak segera mencari Pak Surya. Namun segalanya berubah ketika Randy menerima telepon dari polisi. Pak Surya ditemukan tewas di sebuah taman. Kondisinya sudah membusuk. Randy terdiam, seolah tak percaya. Ia segera menuju lokasi dan melihat tubuh ayahnya yang telah membusuk. Ada air mata yang mengalir, tetapi rasa bersalah jauh lebih dalam. Dalam keadaan terpuruk, Randy berpikir, "Ini semua kesalahanku.
"Kenapa aku tak menahanmu, Ayah?" Pak Surya yang dulu ia tolak, kini ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di jalan yang pernah mereka jalani bersama. Randy kini merasa terpuruk. Ia tidak hanya kehilangan ayahnya, tetapi juga dirinya. Semua yang ia bangun, villa mewah, kesuksesan bisnis, terasa hampa tanpa kehadiran ayah yang selalu memberikan cinta tanpa syarat. Ia pergi ke rumah duka dan duduk di samping jenazah Pak Surya yang sudah dikemas dalam peti mati sederhana. Di sana, ia menatap tubuh ayahnya yang dulu sering ia abaikan. Ada penyesalan yang sangat dalam. Namun ia merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan. Dina, yang awalnya berpikir ini hanya masalah keluarga kecil, kini ikut merasakan beratnya kehilangan tersebut. Ia menyadari bahwa kesalahan Randy terhadap ayahnya sangat besar. Namun, semua itu sudah terlambat. Randy memutuskan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya. Ia melaksanakan pemakaman Pak Surya di sebuah desa kecil yang dulunya adalah rumah mereka. Saat upacara selesai, Randy berdiri di atas kuburan ayahnya, menyadari betapa besar pengorbanan yang telah diberikan ayahnya untuk keluarga ini. "Maafkan aku, Ayah. Aku tak pernah benar-benar melihatmu." Dengan air mata yang tak bisa lagi ditahan, Randy berjanji untuk mengubah hidupnya, untuk menjadi anak yang lebih baik bagi orang-orang yang masih ada dalam hidupnya. Setelah pemakaman ayahnya, Randy kembali ke villa dengan hati yang kosong. Dina, yang selama ini sering mempermasalahkan ayahnya, mulai melihat perubahan dalam diri Randy. Suasana di villa menjadi lebih sepi. Randy tak lagi tertarik dengan kemewahan yang ada. Beberapa minggu berlalu, Randy mulai merubah pola hidupnya. Ia mendekatkan diri dengan orang-orang sederhana yang dulu pernah dekat dengan ayahnya, termasuk salah satu sahabat lama Pak Surya, seorang petani tua yang kini tinggal di desa. Pada suatu hari, Randy mengunjungi tempat ayahnya dulu bekerja, sebuah rumah tua yang kini tampak lebih rapi. Ia mendekat dan berbicara dengan warga desa. Mereka mengingat Pak Surya sebagai orang yang baik hati, penuh pengertian, dan tak pernah mengeluh meski hidup serba kekurangan. Randy merasa bahwa ayahnya meninggalkan warisan yang lebih berharga daripada uang atau villa mewah. Itu adalah kasih sayang dan ketulusan yang harus ia terima. Pada akhirnya, Randy memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan yang membantu anak-anak yatim piatu dan orang miskin sebagai bentuk tebusan atas kesalahannya. Dalam acara pembukaan yayasan itu, Randy berdiri di depan semua tamu yang datang sambil menatap langit. "Ayah, aku hanya bisa berbuat baik dari sini. Maafkan aku." Di saat itu, Randy merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dengan didirikannya yayasan tersebut, Randy merasa bahwa meskipun tak bisa mengembalikan waktu yang hilang, ia bisa berbuat baik untuk mereka yang membutuhkan. Sebuah langkah kecil untuk menebus kesalahan yang sangat besar.